A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hafizoh dengan NIM 2414040023. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas kalkulus diferensial. Dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami MPD. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita akan menjawab soal yang pertama. Soalnya tentukanlah titik-titik kritis dan carilah nilai maksimum dan nilai minimum dari fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x tambah 1. Dengan titik ujung min 3/2 dan 3. Selanjutnya kita cari titik stasioner dengan mencari turunan dari fx. Maka dapatlah f aksen x sama dengan 3x kuadrat dikurang 3. Kita cari x-nya dengan menjadikan ke dalam bentuk persamaan, maka kita dapat 3x kuadrat dikurang 3 sama dengan 0. 3x kuadrat sama dengan 3, karena 3 yang di atas negatif, kita pindah ruas menjadi positif. Maka dapatlah x kuadrat sama dengan 1. Kita dapat 1 dari 3 bagi 3 sama dengan 1. Karena x kuadrat sama dengan 1, akar dari 1 dapat kita tulis dengan plus minus 1 atau x sama dengan min 1 dan x sama dengan 1. Jadi dapatlah titik stasionernya dapatlah titik kritisnya. Selanjutnya kita substitusikan titik kritis ke dalam fx, maka kita ganti nilai x dengan min 3/2. F min 3/2 sama dengan min 3/2 pangkat 3 ditambah 3 kali 3/2 ditambah 1 sama dengan min 3/2 pangkat 3, hasilnya min 27/8 ditambah 3 kali 3/2 hasilnya 9/2 tambah 1. Karena penjumlahan kita samakan penyebutnya. Kita jadikan penyebutnya sama-sama 8. Maka dapatlah 8 bagi 8, 1 kali min 27 hasilnya min 27. 8 bagi 2 hasilnya 4. 4 dikali 9 hasilnya 36. Karena 1 itu sama dengan 8/8, maka kita tambah 8 sama dengan 17/8. 17/8 hasilnya 2,175. Selanjutnya kita ganti nilai x dengan titik kritis. F min 1 sama dengan min 1 tambah 3 tambah 1 sama dengan 3. Terus x-nya kita ganti dengan 1. F 1 sama dengan 1 kurang 3 ditambah 1 sama dengan min 1. Terus x-nya 3. F 3 sama dengan 27 kurang 9 tambah 1 sama dengan 19. Maka dapatlah nilai minimum adalah min 1 pada pusat x sama dengan 1. Nilai maksimumnya adalah 19 pada pusat x sama dengan 3. Selanjutnya soal nomor 2. Gunakan teorema kemonotonan untuk mencari di mana fungsi yang diberikan naik dan di mana turun. HT sama dengan T kuadrat ditambah 2T dikurang 3. Kita cari turunan dari HT sama dengan T kuadrat ditambah 2T kurang 3. Dapatlah H aksen T sama dengan 2T tambah 2. Kita keluarkan 2-nya, dapatlah 2 dikali T tambah 1. Kita perlu menentukan di mana T tambah 1 besar dari 0, T besar dari min 1. Maka dapatlah selangnya min 1, tak hingga. Dan di mana T tambah 1 kecil dari 0, T kecil dari min 1, maka dapatlah selangnya min tak hingga, min 1. Jadi fungsi yang diberikan naik saat min 1,8 naik
Ya Allah, ngapo 8 go. Tak hingga. Ulang. Bikin aja naik Jadi turun. Nggak ulang dari pertama. jadi Ulang lah. Selanjutnya soal nomor 2. Gunakan teorema kemonotonan untuk mencari di mana fungsi yang diberikan naik dan di mana turun. HT sama dengan T kuadrat ditambah 2T kurang 3. Kita cari turunan dari HT. Dapatlah H aksen T sama dengan 2T tambah 2. Turunan dari T kuadrat ditambah 2T. Jadi kita keluarkan 2-nya, dapatlah 2 kali T tambah 1. T tambah 1 besar dari 0, T besar dari min 1, maka dapatlah selangnya min 1, tak hingga. Dan T tambah 1 kecil dari 0, T kecil dari min 1, dapatlah selangnya min tak hingga, min 1. Jadi fungsi yang diberikan naik saat min 1, tak hingga. Dan turun saat min tak hingga, 1. Selanjutnya soal nomor 3. Gunakan teorema kecekungan untuk menentukan di mana fungsi yang diberikan cekung ke atas dan di mana cekung ke bawah. Dari soal T besar T kecil sama dengan 3T pangkat 3 kurang 18T. Yang pertama kita cari turunan pertama. T aksen T sama dengan turunan dari 3T pangkat 3 dikurang 18T itu 9T kuadrat dikurang 18. Selanjutnya turunan kedua T double aksen T sama dengan 18T. Kita perlu menentukan di mana 18T besar dari 0, T besar dari 0. Maka dapatlah selangnya 0, tak hingga. Dan di mana 18T kecil dari 0, T kecil dari 0, maka dapatlah selangnya min tak hingga, 0. Jadi fungsi yang diberikan cekung ke atas saat 0, tak hingga, cekung ke atas. Dan di mana cekung ke bawah saat min tak hingga, 0.